Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum menonton video saya, mohon untuk berkenan mensubscribe channel saya. Semoga dengan mensubscribe channel saya mendapatkan rezeki yang melimpah ruah dan selalu bahagia selama-lamanya. Amin. Di video ini yang merupakan bagian kedua dari soal kompetensi pedagogik guru kelas, ini lebih main nalar lagi, bermain logika lagi, bermain feeling juga. Jadi soal kompetensi pedagogik rasa TKP ya, semacam studi kasus juga. Nomor 1, berdasarkan pengamatan, tulisan Tia masih jauh dari kemampuan yang diharapkan. Oleh karena itu, oleh guru kelas, Tia dianggap sebagai anak yang berkesulitan belajar. Tindakan yang dilakukan guru tersebut adalah merupakan tindakan A. Evaluasi, B. Wawancara, C. Diagnosa, D. Identifikasi. Apa? Evaluasi itu kan setelah proses pembelajaran, setelah proses ujian atau apa, ada evaluasi untuk melakukan perbaikan. Nah, kalau ini apa ini? Ini yang paling tepat adalah yang D. Identifikasi. Identifikasi masalahnya ini apa? Seperti PTK kan awalnya harus identifikasi masalah. Wawancara jelas bukan ya, wawancara kayak dialognya. Ini paling jelas bukan. Ini bukan. Evaluasi juga bukan. Nomor 2, keadaan anak yang tidak dapat mendengar sejak lahir akan berakibat kurang baik bagi masa depan anak jika tidak mendapat layanan yang memadai. Karena keluarga tersebut dapat berpengaruh dalam kekurangan, ya bukan keluarganya. Karena kekurangan tersebut A. Sikap, B. Berkomunikasi, C. Mobilitas, D. Pengembangan keterampilan. Kekurangan ini akan menyebabkan apa ini berpengaruhnya? Pilihan yang tepat adalah yang B. Ya jelas kan, kalau tidak kesulitan mendengar ya dipanggil atau menjawab dialog kan kesulitan, jadi kesulitan berkomunikasi ya. Bersikap ya jelas bisa. Mobilitas ya dia masih bisa bergerak-gerak. Mengembangkan keterampilan masih bisa. 3. Penyandang keluar biasaan juga memerlukan teman sebaya untuk bergaul. Kehadiran seorang teman merupakan kebutuhan dilihat dari aspek A. Sosial emosional, B. Fisik, C. Kesehatan, D. Pendidikan. Nah, jelas sosial emosional ya, yang A. Kalau yang fisik ya ngapain fisik? Urusan fisik tidak perlu teman sebaya. Urusan kesehatan ya vitamin, makanan yang bergizi, tidak perlu teman sebaya. Bukan. Pendidikan juga tidak perlu teman sebaya, guru, orang tua, bisa jadi tempat pendidikan. Kalau teman sebaya ini untuk bersosial, untuk menyalurkan emosionalnya. Emosional itu bukan marah loh ya, emosi itu artinya perasaan. Emosi negatif baru itu marah. Emosi positif ya kayak sabar, bersyukur, itu emosi positif. Nomor 4, penyandang keluar biasaan selain mempunyai hak untuk mendapat pendidikan juga mempunyai hak untuk hal-hal berikut ini, kecuali A. Bersosialisasi, B. Mendapat pekerjaan, C. Memanfaatkan fasilitas umum, D. Mentaati peraturan yang berlaku. Ini kecuali lo ya. Yang mana? Bersosialisasi hak, betul kan ya. Mendapat pekerjaan, betul.
Memanfaatkan fasilitas umum, betul. Mentaati peraturan yang berlaku, apakah hak? Ini kan kewajiban ya, jadi bukan. Maka jawabannya yang D. Ini merupakan kewajiban, bukan hak. Hati-hati menjawab soal-soal seperti ini. Nomor 5. Fungsi pendidikan di SD sebagai proses penyiapan warga masyarakat dan warga negara adalah A. Membentuk dan meningkatkan kualitas kepribadian individu menjadi kreatif, mandiri, tanggung jawab, ulet, dan tekun. B. Membentuk siswa menjadi warga yang baik sesuai dengan tujuan dan falsafah bangsa, serta menjalankan hak dan kewajiban sesuai dengan hukum yang berlaku. C. Mewariskan budaya dari generasi satu ke generasi berikutnya. D. Memberi berbagai kemampuan, sikap, serta keterampilan kepada siswa untuk menjadi manusia yang produktif bagi kehidupan dirinya. Ini mana yang cocok? Fungsi pendidikan di SD. Ini warga, ada warga negara, ada warga masyarakat. Jawabannya yang paling tepat harus cocok dengan itu. Maka yang B, ya. Jadi warga yang baik sesuai dengan tujuan falsafah bangsa. Ya. Begitu menganalisa soalnya. Jadi bisa dijawab. Yang teliti ya, memilih jawaban yang paling benar. 6. Salah satu tujuan pendidikan di SD adalah memberikan kemampuan dan keterampilan dasar yang bermanfaat bagi kehidupan siswa sesuai tingkat perkembangannya, yakni dengan cara A. Memberi materi yang sama kepada seluruh siswa karena tingkat perkembangan setiap siswa sama. B. Menyiapkan anak dengan berbagai pengetahuan agar bisa diterima oleh masyarakat. C. Memberikan dasar-dasar pengetahuan membaca, menulis, dan membaca agar anak tidak dianggap bodoh oleh masyarakat. D. Menyiapkan siswa untuk memiliki kemampuan intelektual, pribadi, dan sosial, sehingga memiliki kemampuan belajar yang berorientasi pada pemahaman dan pemecahan masalah dengan menggunakan prinsip-prinsip ilmiah. Bagaimana kalau pilihan yang A? Materi yang sama, perkembangan setiap siswa sama, ya jelas bukan. Perkembangan setiap siswa itu berbeda. Ada yang mampu, ada yang kurang mampu, ada yang bisa, ada yang tidak bisa. Agar bisa diterima, ini kata-kata seperti ini kurang tepat ya. Agar anak tidak dianggap bodoh, ini juga kurang tepat. Pilihan-pilihan kata seperti ini jelas salah. Nah, yang D yang paling benar. Menyiapkan yang paling positif, kemampuan intelektual, pribadi, sosial, mampu secara pribadi, secara sosial ya. Jadi yang D. 7. Salah satu pengertian kecerdasan emosional yang diungkapkan oleh Goleman adalah A. Kapasitas untuk mengenal perasaan diri sendiri dan orang lain, untuk memotivasi diri kita, serta untuk mengatur emosi dalam diri kita dan dalam hubungan kita dengan orang lain. B. Dasar fungsi kehidupan yang membantu seseorang untuk beradaptasi dengan lingkungannya. C. Aktivitas intelektual yang bertujuan untuk menghasilkan keseimbangan, keharmonisan, serta hubungan antara suatu proses pemikiran dengan lingkungan. D. Kemampuan untuk menyembunyikan keadaan emosi yang sebenarnya dengan cara menahan diri kita. Ya, seperti yang saya katakan sebelumnya, emosional itu perasaan. Perasaan ya ada yang negatif, ada yang positif. Ada yang positif. Yang negatif ya contohnya marah, dengki, iri. Positif ya bersyukur, sabar, bersahabat. Ya, itu perasaan-perasaan positif. Perasaan bersahabat. Perasaan belas kasih, kasih sayang. Perasaan-perasaan positif. Jadi yang mana yang menyangkut emosional? Jelasnya yang ada kata-kata emosi ya. Ini adaptasi bukan.
beradaptasi bukan. Intelektual ini ranahnya ke, kalau yang C ranahnya ke kognitif, bukan. Menyembunyikan nih bukan kecerdasan emosi ya. Jadi yang A jelas. Nah, walaupun kita tidak tahu teorinya, tidak pernah menghafal atau tidak pernah belajar apa itu Goleman juga kita nggak tahu, itu bisa dianalisa dari pilihan jawabannya, mana yang paling benar ya. Ini bisa memotivasi diri kita, mengatur emosi. Inilah yang namanya kecerdasan emosional. Jadi jelas, kalau tokoh jelas memberikan definisi yang terbaik. Masa definisinya seperti B, C, D kan bukan. Jadi yang A. Nomor 8. Siswa diberikan tugas-tugas yang dapat menantang keterampilan siswa dan dapat membuat siswa menjadi lebih kompeten. Merupakan salah satu motivasi intrinsik pada anak usia SD, yaitu berupa A. Tantangan, B. Rasa ingin tahu, C. Kontrol, D. Fantasi. Nah, ini ada kata menantang keterampilan. Jadi ya tantangan yang A. Sudah rasa ingin tahu ya bukan. Rasa ingin tahu ya bisa dipancing dengan pertanyaan-pertanyaan yang menarik. Kontrol juga, mengontrol juga bukan. Apalagi berfantasi. Berfantasi kan memberikan sesuatu gambaran yang abstrak ya. Jelas bukan yang A. Ini kata soalnya sudah ada menantang. Jawabannya tantangan. Nah, ini kuncinya seperti itu. 9. Berikut ini yang merupakan contoh kebutuhan aktualisasi diri pada anak SD adalah A. Tania selalu diantar dan dijemput oleh ibunya ke sekolah. B. Ferry merupakan anak yang lambat dalam belajar. C. Tasya merupakan salah satu anak yang sangat berbakat di bidang seni. D. Kenzo tidak mau pergi ke sekolah karena selalu diganggu oleh kakak kelasnya. Aktualisasinya apa sih? Aktualisasi diri itu lebih gampangnya itu unjuk diri, kemampuan, keterampilan unjuk diri. Yang mana pilihannya? Gitu. Jadi kita harus paham bahasa-bahasa ilmiah yang aktualisasi apa gitu. Nanti akan mudah menjawabnya pasti. Nah, ini yang pilihan yang C. Ini kan aktualisasi diri, unjuk dirinya. Yang C. Yang lainnya jelas bukan. Tanya selalu diajarin apaan? Bukan kemampuan, keterampilan unjuk diri ya. Nomor 10. Dewi mampu mengenali suasana hatinya dan mampu beradaptasi ketika berada pada lingkungan baru. Hal ini merupakan contoh penerapan multiple intelligence di SD, yaitu kecerdasan A. Interpersonal, B. Kinestetik, C. Matematika logika, D. Intrapersonal. Interpersonal itu antar personal, antar manusia, kemampuan bersosial. Jadi ini antar personal, kemampuan berinteraksi antar personal. Jadi jelas mampu bersosialisasi ya. Bisa memahami orang lain. Ini interpersonal ini. Intrapersonal itu kecerdasan yang bermanfaat bagi dirinya sendiri. Itu kecerdasan dalam dirinya sendiri. Nah ini, kalau mampu mengenali suasana hati, jadi kalau suasana lagi tidak enak, saat bertemu dengan orang lain itu bagaimana, terus mampu beradaptasi. Ini kan mampu bersosialisasi, bisa bersosialisasi dengan baik. Jadi ini termasuk kecerdasan interpersonal.
Kecerdasan interpersonal ya kecerdasan dalam diri sendiri yang bermanfaat ya bagi dirinya sendiri, bukan untuk orang lain. Bukan berkaitan dengan hubungan dengan lingkungan. Ini kan mampu beradaptasi ketika berada pada lingkungan baru. Ini jelas kecerdasan interpersonal. Nomor 11. Salah satu bentuk pengembangan pendidikan SD secara vertikal adalah A. Program pendidikan khusus bagi rumpun sekolah dasar luar biasa. B. Pengembangan kualitas, relevansi, dan efisiensi pendidikan. C. Upaya penampungan anak-anak yang putus sekolah. D. Model pendidikan yang terintegrasi. Vertikal itu berarti bisa naik, bisa turun. Kalau horizontal ya mendatar, memperluas. Jadi yang paling tepat adalah yang B. Mengembangkan kualitas kan berarti naik kualitasnya. Oh, itu kualitasnya nomor 1, berarti nomor 1 kan vertikal. Sekolah itu nomor 2 gitu kan. Jadi kan vertikal. Berpikirnya seperti itu ya. Nomor 12. Salah satu contoh praktek pendidikan yang melindungi hak anak adalah A. Ibu Tati tidak menggunakan media karena tidak ada dana untuk pengadaan media pembelajaran. B. Joko yang mengalami cacat fisik diberi kesempatan yang sama untuk memperoleh pendidikan. C. Pak Toyib tidak ingin terlibat lebih jauh dalam kegiatan perlombaan sekolah karena ada tanggung jawab sebagai pembina pramuka. D. Darti berhasil menjadi juara kelas karena orang tuanya banyak menyumbang untuk sekolah. Yang mana pendidikan yang melindungi hak anak? Hak anak mana yang terlindungi? Nah, jelas pilihan yang B ini. Joko yang sudah cacat fisik masih diberi kesempatan yang sama untuk memperoleh pendidikan. Ya. Ini Pak Toyib ngapain juga? Nggak ada unsur hak anak. Ini juga tidak ada unsur hak anak yang dilindungi. Darti juga tidak, ini D ini. Tidak ada unsur anak yang dilindungi. Ini malah seperti nepotisme ini. Korupsi, kolusi, dan nepotisme ya. Nepotisme ya. Yang pilihan D. Nomor 13. Salah satu peran guru dalam bimbingan dan konseling di sekolah adalah mengumpulkan data dan informasi tentang anak, terutama dalam kegiatan belajarnya. Hal ini dapat dilakukan dengan cara A. Berupaya mengoperasionalkan kurikulum dalam konteks lingkungan real siswa. B. Memberi tugas belajar secara terarah dan memberi balikan terhadap hasil belajar siswa. C. Berupaya agar setiap siswa memiliki catatan kumulatif yang berisi tentang perkembangan kegiatan dan hasil belajar siswa dari waktu ke waktu. D. Bekerja sama dengan anak dalam membuat rencana-rencana tertentu yang positif bagi perkembangan anak ya. Paling tepat yang mana ini? Mengumpulkan data. Peran guru mana yang mengumpulkan data? Ini yang C, memiliki catatan kumulatif perkembangan kegiatan dan hasil belajar dari waktu ke waktu. Ini membutuhkan pengumpulan data. Kita analisa di soalnya saja. Jadi jawabannya yang C. Nomor 14. Pak Ali ingin melihat keseriusan siswanya dalam mata pelajaran IPS dengan cara mendiskusikan suatu topik kasus kesenjangan sosial di masyarakat. Kegiatan diskusi tersebut membuat Riri semangat karena lingkungannya banyak orang miskin dan yang dia lihat ada balita kekurangan gizi. Pada contoh tersebut, Pak Ali sedang menerapkan prinsip belajar A. Perhatian, B. Motivasi, C. Aktivitas, D. Perbedaan individual. Jelas A ya, karena menarik perhatian. Ini topik
kesenjangan sosial di lingkungan masyarakatnya sendiri. Dan Riri ini semangat karena lingkungannya banyak orang miskin, jadi ada di semangat. Oh, ini bagus topiknya, jadi menarik perhatian. Yang A, prinsip belajar perhatian. Motivasi ya memberi dorongan-dorongan agar semangat belajar. Ini tidak ada dorongan agar semangat belajar, ya kan, tidak ada. Aktivitas ya pergerakan, ini bukan perbedaan individual, apanya yang dibedakan, ya ini bukan. Nomor 15. Berbagai cara kerja yang bersifat relatif umum yang sesuai untuk mencapai tujuan pembelajaran disebut A. Metode mengajar, B. Strategi pembelajaran, C. Teknik pembelajaran, D. Pendekatan pembelajaran. Definisi ini ya, jelas pilihan yang A, ya. Kalau strategi itu ilmu memanfaatkan sumber belajar. Ada kata kuncinya, saya tulis saja ya, ilmu, kiat, memanfaatkan sumber belajar, memanfaatkan sumber belajar. Yang dimiliki dan dikerahkan untuk mencapai tujuan pembelajaran yang ditetapkan. Teknik ya, tekniknya ragam, khas penerapan suatu metode. Jadi setelah dapat metode, ini tekniknya bagaimana. Jadi ragam, khas, yaitu spesifik penerapan suatu metode. Ini pendeknya seperti itu. Pendekatan ya, pembelajaran cara umum memandang pembelajaran. Kalau ini sifatnya menghafal ya, ini tidak menganalisa lagi ya, jadi tapi bisa kok didefinisikan sendiri. Ini aja saya ringkas-ringkas ya. Nomor 16. Nomor 16. Proses internal yang digunakan seseorang untuk memilih dan mengubah cara-cara memberikan perhatian, belajar, mengingat, dan berpikir sebagai suatu proses kontrol pada komponen tujuan pembelajaran menurut Gardner, Briggs, dan Wagner, termasuk dalam kemampuan A. Keterampilan intelektual, B. Strategi kognitif, C. Informasi verbal, D. Sikap. Ini kita lihat kata kuncinya. Walaupun kita tidak belajar tidak belajar mengenai ini kita pilihlah jawaban yang terbaik. Strategi, kalau misalkan pilihan B strategi kognitif, ini kan juga ranah kognitif ya. Ini pilihannya itu kira-kira ya ini atau ini, A atau B. Kita pilih yang terbaik. Proses internal, ini perhatian, belajar, mengajar. Apakah ada unsur strategi di soal ini? Tidak ada. Maka yang B bukan. Jadi jawaban yang benar adalah A. Salah satu faktor yang mempengaruhi keberhasilan siswa dalam belajar adalah lingkungan keluarga, yaitu A. Teman di rumah, B. Pembantu yang suka mengajarkan siswa, C. Perhatian orang tua terhadap belajar siswa, D. Paman yang kadang-kadang bisa mengajarkan siswa. Ini pilihlah jawaban yang paling masuk akal saja. Ini bukan. Berarti yang C. Nomor 18. Seorang anak dipandang memiliki kecerdasan intrapribadi yang tinggi apabila A. Mampu mempersepsi dunia ruang visual secara akurat, B. Mampu merespon suasana hati, C. Mampu memotivasi orang lain, D. Mampu mengimajinasikan impian dan gagasan diri sendiri. Di soal sebelumnya sudah membahas
mengenai interpersonal dan intrapersonal itu sama. Ini sama dengan intrapersonal. Sama. Yang paling tepat yang mana? Yang D ya. Jadi kecerdasan yang sangat bermanfaat, yang paling bisa merasakan manfaatnya yaitu dirinya sendiri. Dirinya sendiri ada kata tadi. Jadi yang D. Kalau interpersonal, ini interpersonal ini. B ini kecerdasan interpersonal atau intrapribadi. Ini menyangkut hubungan-hubungan sosial kan ini. Menyangkut hubungan sosial ya kan. Kalau orang bisa merespon suasana hati ya bisa baik hubungannya dengan orang lain. Mampu mempersepsi dunia ruang visual secara akurat. Ini kecerdasan spasial. Nomor 19. Pembelajaran konkret yang berkenaan dengan fakta dan kejadian di sekitar lingkungan siswa lebih sesuai diberikan pada siswa kelas A5, B6, C3, D4. Di SD kan ada kelas tinggi dan kelas rendah ya. Kelas tinggi dan kelas rendah. Kelas tinggi 456, kelas rendah 1, 2, 3. Nah, pembelajaran konkret itu sangat cocok untuk kelas rendah 1, 2, 3. Kelas tinggi sudah bisa bernalar sedikit, bisa bernalar abstrak walaupun juga perlu dikonkretkan juga. Jadi yang paling tepat adalah yang C, ini kelas tinggi 456 kelas tinggi. Nomor 20. Penerapan pembelajaran konsep dan generalisasi pada pembelajaran kelas tinggi dapat dilaksanakan secara A. Logis dan sistematik, B. Konkret dan interaktif, C. Produktif dan inisiatif, D. Formal dan informal. Nah, kalau ada konkret ini yang B, ini kan konkret, ini kelas rendah. Ini produktif, ini ya kegiatan ekonomi, ini kegiatan produksi, ini sudah ranah bekerja ya. Ini jenis-jenis pendidikan formal informal ini pendidikan, bukan karakteristik kelas tinggi kelas rendah SD. Jadi jawabannya yang A. Demikian video dari saya. Bagi yang belum mensubscribe channel saya, mohon untuk berkenan mensubscribe ya. Semoga bahagia, sejahtera, dan sentosa selama-lamanya. Amin.